penjelasan dari materi yang diberikan, Bu ambil sebagai contoh untuk soal yang nomor 1. Selain dari yang sudah dibuat di dalam materi, ada cara yang kedua. 2 logaritma 2x tambah 1 lebih kecil 2 logaritma 3. Kita gunakan syarat yang pertama, yaitu syarat numerus logaritma. Apa itu syarat numerus logaritma? Berarti kalau ini kita misalkan fx, ini gx, berarti 2x tambah 1, ya, 2x tambah 1 lebih besar dari 0. Jadi 2x lebih besar, pindah ke ruas kanan, negatif 1, sama-sama dibagi 2, x lebih besar negatif 1/2. Kemudian syarat yang kedua, yaitu syarat pertidaksamaan. Apa itu syarat pertidaksamaan? Jika 2 log 2x tambah 1 lebih kecil 2 log 3, maka ini sudah sama, bisa dicoret. Yang tinggal adalah fx lebih kecil dari gx, ya. Jadi kita selesaikan. 2x lebih kecil 3 kurang 1 lebih kecil dari 2, sama-sama dibagi 2, x lebih kecil dari 2/2 sama dengan 1. Nah, kita tuliskan atau kita gambarkan ini ke garis bilangan untuk menentukan daerah penyelesaian. Yang pertama dulu kita letakkan nilai minus setengah. X lebih besar negatif setengah, berarti dari sini kita tarik ke kanan, inilah daerah penyelesaiannya. Kemudian X sama dengan 1, kita misalkan ini 1, berarti X lebih kecil dari 1 ke kiri. Nah, manakah yang memenuhi untuk keduanya? Adalah X, lihat ini, inilah yang memenuhi daerah nilai-nilai X yang memenuhi. X lebih besar, ya, X lebih besar dari negatif setengah lebih kecil dari 1. Inilah nilai-nilai X yang memenuhi. Kemudian kalau kita lihat soal yang nomor 2, ya, dari materi yang Ibu berikan, yaitu 2 kali logaritma X kurang 1 kali 1/X logaritma 10 lebih besar dari 1. Nah, kita sederhanakan dulu. Bagaimana kita menyederhanakan 1/X logaritma 10 ini sama dengan 1/, kita ingat sifat-sifat logaritma yang sudah kita pelajari sebelumnya. X logaritma 10 itu sama dengan logaritma 10 per logaritma X, sama dengan 1 per logaritma 10 itu sama dengan 1, ya, 1/1 logaritma X. Nah, kita selesaikan, sama dengan 1 bagi 1 per logaritma X, ini sama dengan 1 kali, ya, kita ubah bagi menjadi kali, berarti ini tukar tempat, menjadi 1 kali logaritma X sama dengan logaritma X. Jadi kalau kita gantikan 1/X log 10 itu penyederhanaannya menjadi logaritma X, sehingga soal ini menjadi 2 kali logaritma X kurang 1 kali logaritma X lebih besar dari 1. Oke, kita kalikan. Nih, 2 logaritma X kali logaritma X itu sama dengan 2 logaritma kuadrat X. Negatif 1 kali logaritma X kurang logaritma X lebih besar dari 1. Nah, kita ubah, pindahkan ini ke ruas kiri, bentuknya menjadi 2 kali, ya, 2 kali logaritma kuadrat X kurang logaritma X dikurang 1 lebih besar dari 0. Untuk menyederhanakan, ya, bisa kita misalkan. Kita
Nah, misalkan A itu sama dengan logaritma X, maka persamaan ini menjadi 2 kali log X, ganti dengan A. Berarti 2 kali A kuadrat kurang A kurang 1 lebih besar dari 0. Pertidaksamaan kuadrat. Kita tentukan nilai-nilai A dengan mengubah terlebih dahulu ke persamaan menjadi 2A kuadrat kurang A kurang 1 sama dengan 0. Kita faktorkan. 2A dikali A sama dengan 2A kuadrat, berarti 2A hasil kalinya minus 1. 2A tambah 1 kurang 1. Positif 1 kali negatif 1 sama dengan negatif 1. 2A kali negatif 1 negatif 2A. 1 kali A sama dengan A kurang 2A tambah A sama dengan min 1A. Maka dari sini kita dapat 2A tambah 1 sama dengan 0. 2A sama dengan minus 1. A sama dengan minus 1 per 2. A kurang 1 sama dengan 0. A sama dengan 1. Nah, inilah nilai-nilai A yang kita peroleh. Kita kembali ke pemisalan tadi. Jika A sama dengan minus setengah, gantikan A dengan logaritma X. Logaritma X sama dengan min setengah. Nah, kalau tidak ada di sini bilangan, berarti 10 logaritma X. Kita ubah ini dengan mengingat kembali pelajaran kita sebelumnya, mengubah logaritma ke eksponen. Maka 10 logaritma X itu sama dengan min setengah. Ini X sama dengan 10 pangkat min setengah, sama dengan 1 per 10 pangkat setengah, sama dengan 1 per akar 10. Inilah nilai X yang pertama. Kemudian kita lihat kembali, jika A sama dengan 1, maka gantikan A ini dengan logaritma tadi. Logaritma X sama dengan 1. Di sini tadi 10, kalau nggak dituliskan, maka X sama dengan 10 pangkat 1 sama dengan 10. Nah, inilah nilai-nilai X yang diperoleh. Kemudian nilai-nilai X ini kita letakkan pada garis bilangan. Ya, kita buat ke garis bilangan untuk menentukan nilai-nilai X yang memenuhi. Tadi syaratnya dari rumus yang pertama, apa syaratnya? Syaratnya itu X lebih besar dari 0. Oke. Kita buat dulu yang pertama 0. X lebih besar dari 0, tentu dari 0 ke kanan semua ini nilai yang memenuhi. Baru yang kedua, X-nya 1 per akar 10, dan yang ketiga X-nya sama dengan 10. Kita ambil titik uji, kita ambil saja yang lebih besar dari 10. Misalnya 11. Kita masukkan nilai-nilainya kemari, berarti 2 kali 11 tambah 1 kali 11 kurang 1, berarti positif kali positif, hasilnya positif. Ya. Kemudian kalau biasanya ya dia selang-seling tandanya. Kalau sini positif, negatif, positif. Kalau dilanjutkan di sini negatif. Yang diminta adalah yang bertanda, ya, dari soal kita tadi yang diminta adalah yang bertanda positif, ya. Maka mana yang bertanda positif? Nih, positif. Dan 10 ke kanan, ini positif. Maka nilai-nilai X yang memenuhi ini dulu. X lebih besar 0, lebih kecil 1 per akar 10, dan X lebih besar dari 10. Oke.